haji itu harus kafah itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan kodok-kodok, tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan kodok. Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja kodok. Terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah kodok-kodok kamu tidak berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan karena Nabi itu menghentikan pasti dua kali. Saya jamin di setiap konteks sosial Nabi pasti menghentikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah menghentikan idza dzikra qadar fa'asi. Idza dzikra ashabi fa'asi. Jika umat itu telah menjustifikasi kodok dan kodar fa'asi, kamu jangan ikut-ikut. Karena nanti akan yang zina nggak apa-apa saya sudah kodok, yang maling ya nggak apa-apa karena sudah kodok. Wah bahaya bisa hancur saya. Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnadkan itu ke kodok. Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis Sahih itu jelas. Ini dengerin, ini betul di hadis Sahih. Nabi Musa itu santri Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama, semua Nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam roh. Nabi loh ya, ada tambahan Nabi. Tapi tidak usah ambisi begitu. Nabi. Ketika beliau diangkat di alam roh, ketemu Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan Abul Basar, tokoh utama dalam. Nama ketemu langsung ngomong, antara kamu betul yang namanya Adam, ya saya Adam. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum saqal hadisnya. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum, gara-gara kamu orang enggak hidup besok. Jadi kalau sampai marah gara-gara kamu, saya harus cari uang sampai Korea. Coba kalau kita masih di surga, enggak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan, enggak punya istri jelek, semuanya cantik karena beda. Gara-gara jenengan kita harus keluar di bumi, dan keluar dari surga. Nabi Adam itu karena orang sepuh ya, beliau santai saja. Anta Musa, kamu betul Musa, ya saya Musa. Anta kalimu, ya saya kalimu. Anta Sofio, ya saya. Nabi Adam masih muji-muji. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sama nanti lawan saya tetap bijak insya Allah. Tapi sampai bisa neraka, lawan dia itu bisa. Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Musa, Nabi Adam masih Anta Sofio, Anta kalimu. Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa? Iya ya Nabi Adam, ya betul. Berarti kamu mengkritik saya. Atalu mulani fi amrin qaddahu. Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah digodok-godok oleh Allah sebelum saya lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah dan ditulis skenario nya nanti Adam akan salah terus keluar dari. Memang dari awal kamu skenario itu ibarat istri kamu sudah tahu ini kalau miskin setia, kalau sudah kaya nanti pola itu sudah tahu. Tapi anehnya istri kamu ketika nyata pola kok tidak siap, padahal sebetulnya sudah tahu, iya kan? Makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang kelirunya orang Indonesia itu satu, kalau ilmunya terbukti itu tersiksa, itu kelirunya orang ini. Semua cowok tahu nggak, semua lelaki tahu nggak, kalau nggak pernah nafkah diomelin, tahu nggak? Tahu. Tapi ketika itu nyata nggak siap. Artinya ketika nyata diomelin, alhamdulillah ini saya benar. Tapi istri kamu juga gitu, biasanya orang lanang juga aneh pola. Terus dengar sampai mulai cinta orang lain, harusnya kan? Alhamdulillah ini saya benar. Artinya gini, manusia saja bisa memprediksi. Kan nggak mungkin kita nyifati Allah nggak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata. Tentu itu tidak mungkin. Nah maknanya kodok-kodok kira-kira gitu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi tetap saja ini nggak boleh dipakai justifikasi untuk maksiat. Makanya jelas aturan Quran sama kamu nggak boleh salah. Ini nanti saya baca. Saya hafal lagi ini biar tahu ayatnya. Ayatnya kan ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi kaila sawala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu yakini saja sebagai kodok supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren kan? Misalnya itu saya tidak pernah bangga karena memang ditulis kalau suatu saat juga itu keren. Jadi bangganya di mana? Kan sesuai skenario. Jadi untuk menghilangkan ujub bangga itu dengan cara iman sama kodok. Terus jika tak soal apa takut, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah lewat. Misalnya masa lalu kamu ya istri semua macam-macam, utangnya banyak, sudah bangkit saja. Jadi
Mungkin ada yang mencarikan, coba ini carikan. Mungkin di surat Hajj itu yang nanti dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi apa? Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila taksau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi kodok-kodok ditulis supaya kamu tidak putus asa menyesali apa yang sudah lewat dan bangga umur terhadap apa yang kamu dapat. Misalnya Pak Jokowi jadi presiden untuk menghilangkan wujud ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi ya biasa saja sesuai skenario. Nah, ya sama seperti sampai suatu saat tua, tunggu coklo, terus dedek kepleset tikus. Karena zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, ya sudah jadi mana seperti itu. Jadi ringan saja. Jadi pentingnya kaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan ilmu.